Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan di kesempatan pagi hari ini kajian dengan membahas buku fikih bermadzhab, dan kita masih berada di fikih tentang masalah perselisihan, fiqhul ikhtilaf. Insyaallah yang akan kita baca adalah bagian yang keempat, yaitu syarat ikhtilaf yang mu'tabar. Kapan sebuah perbedaan itu dinilai dan diakui sehingga keberadaan pendapat itu bisa menyaingi pendapat yang lain. Karena ketika sebuah pendapat itu tidak diakui, mau berpendapat maupun tidak berpendapat, ya sama saja. Sehingga ada orang yang dia bilang A dan tidak bilang A, dianggap sama saja. Baik, kita akan baca. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 172. Syarat ikhtilaf yang mu'tabar. Sebagai pelengkap dari pembahasan sebelumnya, kita akan menyebutkan syarat perbedaan pendapat yang mu'tabar yang diperhitungkan. Dan ada 3 syarat di sana. Syarat yang pertama, pendapat itu berasal dari ahlinya. Pendapat itu berasal dari ahlinya. Ketika ada orang yang berpendapat berbeda dalam masalah tertentu, ada orang yang berpendapat beda dengan masalah tertentu, tetapi dia bukan ahli di bidang itu, tentu saja pendapatnya tidak bisa diterima. Kaidah ini tidak hanya berlaku dalam masalah agama, tapi merupakan konsensus dalam semua aktivitas ilmiah di berbagai disiplin ilmu. Kami berikan sebuah contoh. Ketika semua dokter ahli sepakat bahwa penyakit A menular, lalu ada seorang dukun pijat yang membuat pendapat yang berbeda bahwa penyakit A tidak menular, tentu saja pendapat dukun pijat itu tidak dihiraukan. Sehingga ketika semua dokter mengatakan A ini menular, lalu ada salah satu orang yang dia bukan dokter, dia misalnya kuli bangunan, dia mengatakan, oh enggak, A itu tidak menular menurut pendapat saya. Apakah bisa kita katakan, oh berarti di sini ada perbedaan pendapat? Jumhur dokter mengatakan menular, ya. Sementara menurut si A, si kuli bangunan itu tidak menular. Kayak gini ya nggak bisa dianggap. Sehingga masuk dalam kategori ijma. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, Al-qudatu thalathatun, ithnani fin nar, wa wahidatun fil jannah. Hakim itu ada 3 macam. 2 masuk neraka, sedangkan yang 1 masuk surga. Kemudian Nabi SAW memberikan rincian, Rajulun alimal haqqa, faqadha bihi, fahuwa fil jannah. Hakim yang mengetahui kebenaran, dan dia memutuskan sesuai kebenaran, maka dia masuk surga. Anda bisa lihat syarat untuk bisa masuk surga bagi hakim ini adalah dia berilmu dan dia memutuskan sesuai dengan ilmu kebenaran yang dia punya. Yang kedua, wa rajulun qadha lin-nasi ala jahlin fa huwa finnar. Yang kedua, hakim yang memutuskan perkara manusia padahal dia tidak mengetahui ilmunya. Ala jahlin, di atas kebodohan. Fahuwa finnar, maka dia di neraka. Wa rajulun jara fil hukmi fahuwa finnar. Dan yang ketiga adalah hakim yang bertindak zalim ketika memutuskan hukum, maka dia di neraka. Nabi SAW memberikan ancaman neraka untuk hakim yang memutuskan perkara padahal dia tidak mengetahui ilmunya. Meskipun mungkin saja orang tersebut bersifat jujur dan amanah,
Tapi kalau tidak ngerti, jangan putuskan. Namun ketika dia memutuskan perkara tanpa dasar ilmu, dia diancam dengan neraka. Masya Allah. Padahal sama-sama berstatus hakim. Sehingga kalau misalnya ya, di situ ada dua hakim. Hakim A dan hakim B. Hakim A, hakim B. Hakim A dia berilmu. Yang kedua amanah. Hakim B dia amanah. Sifat amanahnya sama, tapi di sini bodoh misalnya, tidak berilmu. Dalam masalah tertentu dia tidak memiliki ilmu. Tidak berilmu. Samakah dua hakim ini? La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Jawabannya tidak sama. Sehingga tidak sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Maka ketika ada seorang ulama yang beliau berilmu, makanya disebut sebagai ulama. Kemudian beliau berpendapat. Lalu di sini ada orang awam, preman atau apa yang dia bukan ulama, tapi punya pengikut. Ini punya pengikut. Sehingga Anda bisa lihat di sini sama-sama punya pengikut. Di sini punya pengikut. Ini punya pengikut. Yang ini juga punya pengikut. Dia punya murid. Ulama berilmu. Yang ini orang bodoh. Tanpa ilmu. Samakah ini? Mungkin bisa saya sebut dai awam. Dai tapi awam. Samakah ini? La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Gak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bagaimana mungkin seorang dai yang bodoh agama, betul dia punya pengikut, disamakan dengan ulama yang dia berilmu, sehingga dengan menyampaikan ilmunya beliau diikuti oleh orang lain. Yang menyebabkan ikhtilaf itu jadi semakin banyak adalah keberadaan orang-orang yang tidak berilmu ikut hadir dan menyampaikan pendapat, sehingga semakin menambah perbedaan di kalangan umat Islam. Asy-Syatibi menjelaskan, al-ijtihadul waqi' fi syari'ati darban. Ijtihad yang terjadi pada syariat itu ada dua bentuk. Yang pertama, ahaduhuma al-ijtihadul mu'tabaru syar'in. Ijtihad yang mu'tabar. Mohon untuk dicatat, istilah mu'tabar artinya diakui. Diakui secara syariat. Wa huwa as-sadiru an ahlihi alladzina ittala'u bi ma'rifati ma yaftakiru ilaihi al-ijtihad. Yaitu ijtihad yang berasal dari orang yang ahli di bidangnya, yang telah menguasai segala macam ilmu yang dibutuhkan dalam beristihad. Wa hadza huwa alladzi taqaddama al-kalamu fihi. Kemudian yang kedua adalah ijtihad yang tidak muktabar, yaitu ijtihad dari orang yang tidak tahu bekal yang dibutuhkan untuk beristihad. Sehingga ketika dia diminta untuk beristihad, saya harus pakai piranti apa? Saya harus menggunakan senjata apa? Dia nggak punya ilmu tentang itu. Kadang misalnya baca kitab Arab aja nggak bisa misalnya. Sehingga ketika dia tidak punya ilmu seperti itu, tidak punya bekal, maka tidak mungkin dia bisa beristihad. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan prinsip semacam ini Allah ajarkan dalam Al-Quran. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya. Hal yastawi.
Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Di surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Dan pertanyaan di sini adalah pertanyaan untuk mengingkari. Apakah sama antara ulama dengan dai awam yang dia tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, yang bisa ngambil kesimpulan adalah orang yang berilmu. Sehingga bagaimana mungkin disejajarkan pendapat seorang ulama dengan pendapat orang yang bukan ulama? Betul dia punya pengikut, tapi punya pengikut belum tentu ulama. Nah, bisa jadi preman itu punya pengikut. Bahkan ketika dia bergerak, pengikutnya bisa lebih banyak. Tapi sebatas punya pengikut, belum tentu dia ulama. Bisa jadi ada orang itu pintar bicara, tapi pintar bicara belum tentu ulama. Sebagaimana keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, antum fi zamanin katsirun ulama'ukum, katsirun ulama'uhu, qalilun khutaba'uhu. Saat ini kalian berada di satu zaman, ulamanya banyak, yang pintar bicara, khatibnya sedikit. Wa sayati 'alan nasi zamanun katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Dan akan datang satu zaman di tengah manusia yang pintar bicara banyak, ulamanya sedikit. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa ngambil peringatan hanyalah para ulul albab. Dan prinsip semacam ini Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an agar orang bisa mengambil pelajaran bahwa antara orang yang berilmu dan tidak berilmu itu beda. Selanjutnya, yang kedua, syarat yang kedua, agar perbedaan itu diakui sebagai perbedaan. Tidak menyalahi ijma' yang absolut. Ijma' absolut artinya ijma' yang qat'i. Ketika sudah terjadi ijma' yang qat'i, maka tidak boleh ada pendapat yang menyimpang darinya. Tidak boleh ada pendapat yang menyimpang darinya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, فَمَا كَانَ فِيهِ نَصٌّ حُكْمٌ لِلَّهِ أَوْ لِرَسُولِهِ سُنَّةٌ أَوْ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ إِجْمَاعٌ لَمْ يَسَعْ أَحَدًا عَلِمَ مِنْ هَذَا وَاحِدًا أَيُّ خَالِفَةٍ. Kata Imam Syafi'i, perkara yang telah ditegaskan dalam nas sebagai hukum Allah, ditegaskan dalam sunnah Nabi SAW, atau ada ijma' di tengah kaum muslimin. Diperhatikan ya, karena memang tiga ini ya dalil utama dalam Islam: Al-Quran, hadis, ijma'. Ada ijma' di tengah kaum muslimin tentang itu. Lam yasa ahadan alima min hadha, maka orang yang mengetahui salah satu dari tiga hal ini tidak boleh ayu khalifah untuk mengambil pendapat yang menyimpang darinya. Ini keterangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Perlu kami ulang di sini bahwa aturan ini berlaku untuk ijma' qat'i, yaitu ijma' yang diketahui dengan jelas keberadaannya di tengah umat ini. Misalnya ijma' kesepakatan tentang haramnya khamr, haramnya riba, dan seterusnya. Dan ini sudah pernah kita bahas di kajian sebelumnya ya, tentang masalah ijma'. Anda bisa lihat di bagian awal dari buku Fikih Bermadhab ya, yang di situ kita membagi ijma' ada dua, ada ijma' qat'i dan ada ijma' dhanni. Adapun keterangan ijma' yang masih diragukan keberadaannya tidak termasuk dalam batasan ini.
Yaitu misalnya ada ulama yang mengatakan ini ijma. Sementara ada pendapat yang lain yang ternyata tidak dimasukkan di situ. Sehingga sebenarnya bukan ijma, ada beda pendapat. Maka tidak bisa diklaim sebagai ijma. Baik, intinya dalil utama adalah Al-Quran, hadis, dan ijma yang qat'i. Apabila ada orang berpendapat dan menyalahi salah satu dari tiga ini, maka pendapat itu tidak dihiraukan. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, tidak keluar dari lingkup pendapat para ulama sebelumnya. Artinya bukan pendapat yang baru. Ikhtilaf itu bukan pendapat yang baru. Ketika para ulama mengalami khilaf menjadi 3 pendapat, maka kaum muslimin, mohon diperhatikan, di generasi setelahnya, kaum muslimin di generasi setelahnya tidak boleh membuat pendapat yang keempat. Dengan alasan, misalnya begini ya, dalam masalah sholat, ya, dalam masalah sholat, apakah ketika orang itu melakukan sholat, misalnya i'tidal, apakah ketika i'tidal itu sedekap atau dilepas? Apakah ketika i'tidal itu disedekap atau dilepas? Baik, para ulama di masa silam telah memutuskan bahwa mereka berbeda pendapat. Para ulama di masa silam mereka berbeda pendapat. Ada 2 pendapat di situ. Ada yang sedekap, ada yang lepas. Maka tidak boleh ada pendapat yang ketiga. Apa pendapat yang ketiga? Pada waktu i'tidal, maka kaum muslimin harus dada-dada. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu akbar, sujud. Loh, kok kamu punya pendapat yang ketiga? Kalau dia menyampaikan pendapat yang ketiga, berarti dia menyalahi ijma. Sudah? Yang kedua, alasan yang kedua, kebenaran hanya akan terjadi di salah satu dari 3 pendapat itu. Oleh sebab itu, jika ada pendapat yang keempat, bisa dipastikan tidak sesuai kebenaran. Sehingga misalnya para sahabat berbeda pendapat. Dalam hal ini ada 3 pendapat, A, B, C. Baik, kebenaran hanya ada di salah satu ini. Kalau tidak A, B, C, orang membuat pendapat baru, pendapat D pasti salah. Karena orang di masa silam, mereka telah mengambil dasar dari sumbernya langsung, yaitu Nabi SAW. Lalu mereka pahami dengan salikatul lughah. Salikatul lughah itu karakter berbahasa. Jadi dia tahu, oh ini maknanya kayak gini mana. Akhirnya dibuatlah sebuah kesimpulan. Maka apabila ada orang yang dia berpendapat yang berbeda, ya, dari ikhtilaf yang ada, berarti dia membuat pendapat yang baru, dan itu pasti salah dalam memahami. Di sini saya kutipkan keterangan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Ini di kitab beliau Risalah ila Ahli Tsaghar. Buku ini cukup penting ya, karena menyebutkan tentang hal-hal yang menjadi ijma kaum muslimin, terutama dalam masalah akidah. Abul Hasan Al-Asy'ari, yang beliau diklaim sebagai tokoh Asy'ariyah, betul dulu sempat seperti itu, tapi kemudian beliau taubat dan kemudian beliau kembali kepada akidahnya Imam Ahmad. Beliau menuliskan, wa ajma'u ala annahu la yajuzu li ahadin ay yakhruja an aqawilis salaf fima ajma'u alaih. Kata Abul Hasan, ulama sepakat bahwa tidak boleh bagi siapapun untuk membuat pendapat yang keluar dari lingkup pendapat para ulama salaf. Wa amma ikhtalafu fihi aw fi ta'wili, baik dalam hal yang mereka sepakati, dalam hal perbedaan pendapat di antara mereka, atau dalam hal memahami maknanya, fi ta'wili,
li'annal haqqa la yajuzu ay yakhruja an aqawilihim. Kemudian di sini beliau menegaskan karena kebenaran tidak boleh keluar dari lingkup pendapat ulama salaf. Ya. Sehingga kalau misalnya ada sahabat 1, ada sahabat 2, sahabat 3, yang kita tahu bahasanya sahabat adalah para murid Nabi SAW. Ini berpendapat A, ini B, ini C. Salah satu benar. Salah satu benar. Nah, ketika salah satu benar, maka kalau ada orang membuat pendapat yang ketiga, ini Paijo berpendapat D, ini pasti salah. Ini pasti salah. Sehingga kebenaran itu tidak keluar dari A, B, C ini. Di salah satunya. Kalau ada orang berpendapat yang beda dari pendapat salaf, kita maka bisa katakan pasti salah. Saya bicara untuk ranah agama. Tapi kalau ilmu yang lain Pak Ustadz, ilmu yang lain manusia punya kreasi sehingga bisa jadi berkembang dengan aneka kreativitas yang lebih banyak. Tapi kalau masalah ilmu agama, kita memahami sahabat sebagai murid Nabi SAW tentu akan bisa, mereka bisa lebih mendekati kebenaran daripada yang lainnya. Wallahu a'lam. Para ulama memperingatkan agar kita tidak membuat pendapat dalam masalah agama, dalam permasalahan yang tidak didukung oleh keterangan ulama pendahulu. Syekhul Islam mengatakan, wa kullu qawlin yanfaridu bihil mutaakhir anil mutaqaddimin lam yasbikhu ilai ahadun minhu fa innahu yakunu khata'an. Semua pendapat yang hanya berasal dari ulama belakangan dan tidak ada ulama pendahulunya yang berpendapat seperti itu, maka ini pendapat yang salah. Sebagaimana yang dinyatakan Imam Ahmad bin Hanbal, la iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Janganlah berbicara tentang masalah tertentu sedangkan kamu tidak mempunyai iman yang menjadi panutan dalam masalah tersebut. Dia tidak memiliki iman yang menjadi panutan dalam masalah tersebut. Ketika tidak punya imam, maka dalam hal ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini termasuk kekeliruan. Kata beliau, fa innahu yakunu khata'an. Itu adalah kekeliruan. Baik, sehingga Imam Ahmad melarang jangan bicara masalah agama sementara imam kamu tidak ada, salaf kamu tidak ada. Makanya ketika orang bicara agama, di antara pertanyaan yang harus dia siapkan jawabannya adalah man salafuka fi hadza. Siapa pendahulumu dalam masalah ini? Saya buat sendiri ya. Ketika buat sendiri tidak bisa. Harus ada pendahulunya. Sebab agama itu sempurna di masa silam. Maka ditambahi di zaman sekarang itu bukan semakin menyempurnakan, tapi justru merusak. Baik. Ini prinsip penting yang diajarkan oleh para ulama. Jadi kalau di situ ada 3 pendapat atau 4 pendapat, maka jangan membuat pendapat yang kelima. Jangan membuat pendapat yang keenam dan seterusnya. Karena ketika di situ sudah ada ketika di situ tidak ada ulamanya, maka potensi salahnya dalam berpendapat sangat besar. Walhamdulillahirabbil alamin, semoga bisa dipahami dengan baik. Dan itu prinsip yang perlu kita pegang ya, bahwa dalam berpendapat siapakah ulamanya?
Dan kita sudah menyelesaikan 3 syarat ikhtilaf yang muktabar. Silahkan diulang. Yang pertama adalah bahwa ikhtilaf itu harus berasal dari ahlinya. Yang kedua, bahwa tidak menyalahi ijma' yang sifatnya absolut maupun dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga, dia tidak keluar dari pendapat yang sudah tersedia. Tidak keluar dari ruang lingkup pendapat para ulama sebelumnya. Sehingga dia bukan pendapat yang baru, tapi hanya menguatkan pendapat para ulama sebelumnya. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian di sini ada pembahasan tentang masalah apa ini? Ikhtilaf bukan dalil. Dan pelanggaran semacam ini di tengah masyarakat cukup banyak. Karena itu insya Allah akan kita sendirikan agar teman-teman bisa membaca lebih komplit. Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID. Sampean peternak, pengen jual hewan dengan harga yang bagus. Sampean mau berkorban, pengen beli hewan dengan harga murah. Pengen patungan hewan kurban, belum ada temennya. Sampean pengen berkorban dengan ukuran jumbo atau dengan jumlah yang banyak. Pengen berkorban, tapi duit belum cukup. Yuk, gabung di korbankita.com. Apa sih korbankita.com? Korbankita.com adalah marketplace hewan kurban yang menghubungkan antara peternak dan pembeli hewan kurban di seluruh Indonesia. Sampean bisa membeli hewan kurban dan mengirimkannya ke lokasi yang Anda mau. Transaksi di sini insya Allah lebih aman karena peternak sudah diverifikasi. Jika sampean beli di peternak satu wilayah, bisa gratis ongkir loh. Harganya juga bervariasi sesuai bobot dan ukuran. Korbankita.com juga bekerja sama dengan lembaga penyaluran hewan kurban. Hewan terjamin memenuhi syarat sah untuk berkorban. Dan yang lebih penting, akad di korbankita.com sesuai syariat. Jual beli hewan kurban ya di korbankita.com. Alhamdulillah, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fikum. Bagaimana mengucapkan nama pengkurban ketika memotong sapi? Karena kalau kita mengucapkannya semua terlalu lama. Baik, dalam bacaan ketika orang itu menyembelih kurban,
Di situ ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya anjuran. Untuk yang wajib adalah mengucapkan bismillah menurut pendapat jumhur ulama. Sehingga ketika menyembelih kalimat ini tidak boleh ketinggalan. Sedangkan kalimat yang lain seperti takbir hukumnya anjuran. Termasuk juga menyebutkan nama sahibul kurban, ini hukumnya anjuran. Karena itu ketika tidak memungkinkan untuk dilakukan, sebab mengharuskan kita harus cepat-cepatan dalam menyembelih, maka barangkali tidak perlu untuk disebutkan. Misalnya orang menyembelih sapi, dia mengucapkan bismillah Allahu Akbar, langsung dia sembelih, sah. Nah, terus bagaimana dengan kurbannya fulan, si A, si B, si C yang tercantum namanya ada 7 orang? Jawabannya niat itu dipegang oleh masing-masing, diemban oleh masing-masing. Si A mengemban niat, si B mengemban niat, dan seterusnya. Dan yang penting di sini adalah mengemban niat. Sementara pengucapan saat menyembelih ini adalah kurbannya si A, kurbannya si B, kurban si D, sifatnya tidak wajib. Andaikan itu tidak diucapkan, tidak dinyatakan saat menyembelih, kurban tetap sah. Andaikan tidak dinyatakan saat menyembelih, kurban tetap sah. Karena itu yang lebih penting untuk dipahami di sini adalah membagi tadi ya, mana bacaan yang sifatnya wajib dan mana bacaan yang sifatnya tidak wajib. Baik, selanjutnya kalau sapi bagaimana kira-kira yang lebih tepat? Yang di situ ada 7 orang. Cukup lama kalau kita menyebutkan satu-satu. Ya mungkin bisa diumumkan melalui mikrofon. Sapi ini adalah kurbannya, jadi sembari sapi itu disiapkan, diumumkan melalui mikrofon oleh panitia. Sapi ini adalah kurbannya 1 Bapak Budi, 2 Bapak Rudi, 3 Bapak Adi, dan seterusnya ya. Sudah, penyembelih siap. Lalu dia menyembelih bismillah Allahu Akbar. Allahumma hadza minka walaka an ashabiha. Ya Allah, ini adalah kurban darimu untukmu an ashabiha, dari seluruh pemilik sapi. Wa ahlihi, wa ahlihim, dan seluruh keluarganya. Bisa seperti itu. Ini adalah kurban seluruh pemilik sapi dan keluarganya. Langsung disembelih. Insya Allah itu lebih ringkas daripada dibaca lama. Saya pernah melihat ya, ada jagal yang mau menyembelih, sebelum menyembelih itu dikasih kertas. Kertasnya isinya doa bahasa Arab, panjang sekali. Kurang lebih mungkin ada dari 1 ukuran buku itu ya, kertas buku A5 itu. Kurang lebih mungkin 2/3-nya itu doa itu. Akhirnya dia baca itu dulu lama, umi, baru kemudian disembelih. Padahal sapinya sudah mau berot ya, sapinya sudah mau mau berontak. Nah ini kelamaan ya, mungkin bisa dipercepat. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Anak Umu Amar dari Amerika, Ustaz. Silahkan. Mohon pencerahannya, Ustaz. Bila kami berangkat dari Amerika pukul 11 pagi, waktu zuhur, Ustaz. Sebentar, berangkat kemudian pukul 9. Iya, jam 11 pagi dari USA. Selanjutnya? Kemudian transit Jepang. Transit Jepang. Penerbangannya selama 13 jam. Di Jepang itu sore hari jam stop sudah tanggal yang berbeda, Ustaz. Di Jepang. Misalnya sekarang di Amerika di Jepangnya udah tanggal 4 setelah 13 jam terbang. Kemudian di Jepang kita nunggu 2 jam, Ustaz. Jadi berangkat lagi jam 6 sore. Kemudian sampai di Jakarta jam 12 malam. Jadi sholatnya seperti apa ya, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Sebentar Bu, tadi ada yang terputus ya. Jadi di Amerika Anda berangkat hari Sabtu ya, misalnya.
Iya. Selisih sehari. Eh, kemudian, Kemudian 13 jam pesawat. 13 jam ke arah timur ya. Itu ke arah timur atau ke arah, kalau dari Amerika ke Jepangnya itu arah pesawatnya kemana, Bu? Ke timur ya Ustaz. Ke timur ya. Dia bukan nyeberangi lautan berarti ke barat bukan, tapi ke timur ya. Iya, bukan. Ke timur 13 jam, jam 6 sore sampai di Jepang jam 4 sore Ustaz. jam 4 sore. Tapi sudah beda hari Ahad. Sudah beda hari, iya. Baik. Di atas pesawat memungkinkan untuk diketahui, Bu, ini waktu sholat atau tidak? Karena kan siang masalahnya. Kalau di pesawat biasanya kita kan naik jam 11 nih ya Ustaz. Tadi Nah, jam itu 9 jadi Anda sekitar jam 2, setelah 2 jam terbang, atau 3 jam maksud Ana, itu udah masuk waktu zuhur. baik. Selanjutnya yang kelewatan di sini adalah maghrib dan isya. Anda tidak menjumpai waktu malam? Nah, iya Ustaz, nggak jumpa. Nggak jumpa waktu malam ya? Malamnya itu di pesawat Ustaz, Ya, malamnya di atas. di atas. Berarti masih menjumpai waktu malam, cuman sangat cepat sekali gitu. Iya Ustaz. Baik. Cukup Ibu, insya Allah. Iya Ustaz, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik. Ini masalahnya termasuk di antara kasus yang mungkin jarang sekali orang mengalaminya, kecuali yang melakukan perjalanan seperti tadi ya. Jadi sampai begitu tiba sudah selisih hari, sehingga seolah-olah ada satu hari yang hilang. Karena ketika tiba di Jepang sudah dalam posisi Ahad sore jam 4. Intinya begini, Nabi SAW pernah memberikan acuan tentang masalah orang tidak terasa terjadi perubahan waktu, tapi sholat tetap harus dilakukan. Kapan itu? Pada saat Dajjal itu muncul. Rasulullah SAW menyebutkan Dajjal muncul selama 40 hari. Lalu beliau menjelaskan, Yaumun kasanatin, wa yaumun kasyahrin, wa yaumun kajum'atin, wa ayyamun mithla ayyamikum. Hari pertama panjangnya seperti setahun. Hari kedua panjangnya seperti sebulan. Hari ketiga panjangnya seperti sepekan. Dan sisanya sebagaimana hari kalian. Artinya 24 jam. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan tentang fenomena yang aneh yang terjadi saat Dajjal itu muncul. Apa yang dimaksud hari pertama panjangnya seperti setahun? Ini tidak dipahami karena perasaan, bukan. Oh, panjangnya setahun itu karena perasaan manusia. Sehingga rasanya lama sekali, padahal sebenarnya sama saja. Bukan. Bukan seperti itu. Tapi memang betul-betul panjangnya setahun. Dalam waktu satu hari panjangnya setahun. Sehingga matahari dari mulai subuh sampai maghrib, rentang pergeseran matahari dari subuh sampai maghrib, panjangnya setahun. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, untuk hari yang panjangnya setahun, sebulan, sepekan, apakah sholatnya kita lakukan sebagaimana sholat yang seperti yang kita lakukan sekarang? Sehingga subuh ketika terbit fajar, nanti zuhur pada saat matahari sudah tergelincir, sudah zawal. Lalu kemudian asar ketika bayangan benda tingginya sama, panjangnya sama dengan tingginya. Apakah seperti itu? Apa jawab Nabi SAW? La, walakin faqduru lahu qadrah. Bukan, tapi coba perkirakan. Coba perkirakan kamu. Sehingga Masya Allah ketika itu, orang sholat 5 waktu, bisa jadi dia sholat isya, matahari berada di posisi terang benderang. Dia sholat subuh, matahari di atas. Karena dalam waktu 1 tahun, dari mulai, bukan dari mulai terbit, dari mulai subuh sampai tenggelam, rentangnya 1 tahun.
Anggaplah misalnya sehari 24 jam, 24 jam itu setahun. Perputaran itu setahun. Sehingga pergeseran rotasi bumi jadi sangat lambat kalau kita menggunakan pendekatan fisika dalam masalah ini. Terus sholatnya gimana? Sholat subuh. Sholat subuh dengan sholat duhur biasanya selisih berapa jam? Jam 5 sampai jam 12. Kurang lebih 7 jam. Berarti setelah subuh 7 jam berikutnya duhur. Meskipun matahari masih berada di bawah. Lah ini matahari masih berada di bawah. Ini waktu duha ini. Kok sudah duhur? Tidak apa-apa. Duhur sampai asar 3 jam. Maka sholat asar. Di saat matahari masih di bawah. Belum naik. Kemudian sholat maghrib. Matahari masih di bawah. Sholat isya. Matahari masih terang benderang. Karena Nabi SAW meminta bukan sholatnya itu sebagaimana layaknya kita sholat dalam waktu normal, tapi faqdurulah, kamu prediksikan. Di sini titiknya, di sini setelah sekian jam sholat lagi, setelah sekian jam sholat lagi. Baik, karena itu selama kaum muslimin masih menjumpai waktu untuk sholat, dia harus sholat. Sehingga kalau misalnya tadi flight jam 9. Lalu, tapi bukan tadi, jam berapa? Jam 11 ya. Jam 11 ya. Jam 11. Kemudian baru 2 jam sudah masuk duhur. Masuk duhur. Maka Anda sholat duhur. Boleh langsung dijamak dengan asar. Sudah? Nanti ketika menjumpai malam, Anda langsung sholat maghrib dan isya jamak. Nah, kemudian di sini akan menjumpai waktu subuh. Menjumpai waktu subuh. Saat menjumpai waktu subuh, maka Anda langsung sholat subuh. Nah, kemudian jika Anda bisa pastikan nanti mendarat di Ahad sore saat transit di Jepang dan memungkinkan sholat di bandara, maka sebaiknya untuk sholat duhur asar tunggu di bandara. Transit 2 jam. Oh, tidak memungkinkan. Ini paling keluar, lalu nanti ganti pesawat. Tidak memungkinkan rasanya kalau sholat. Baik, berarti Anda bisa sholat di atas pesawat, baik di pesawat sebelumnya maupun di pesawat setelahnya. Tapi kalau tadi jam 4, ini jam 6, ini maghrib ya, sebaiknya sholatnya di pesawat sebelumnya. Kira-kira jam 3 Anda sholat untuk duhur dan asar. Sehingga di sini sebelum transit, sebelum landing, sholat duhur dan asar. Sholat 5 waktu tetap terjaga. Duhur Anda kerjakan ketika dari USA. Kemudian malam Anda tetap bisa mengerjakan maghrib isya. Subuh ketemu. Lalu duhur asar di Jepang masih bisa. Mungkin masih di atas 1 jam sebelum landing, atau setengah jam sebelum landing Anda sholat duhur dan asar di atas. Wallahu alam, itu yang saya pahami dari informasi yang tadi Anda sampaikan. Ya, kalaupun misalnya ada yang keliru, barangkali karena saya tidak paham realita yang terjadi. Oh, tidak menjumpai waktu ini, tidak menjumpai waktu ini. Tapi kalau dari informasi tadi dan jalannya itu ke arah timur ya, bukan ke arah barat. Kalau jalannya ke arah barat, mungkin beda lagi itu. Jalannya ke arah timur ya. Sehingga masih bisa menjumpai waktu malam, subuh, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ini tentang mustahik untuk zakat mal. Kalau orang yang dikategorikan miskin itu apakah hanya kebutuhan pangannya terpenuhi, tapi kebutuhan sandang dan pangannya, yang sekunder sama tersier tuh nggak bisa terpenuhi gitu. Seperti misalnya pengobatan atau membentukkan rumahnya dan lain-lain seperti itu ya. Tapi kebutuhan pangannya sih terpenuhi gitu Ustaz. Dan orangnya punya pekerjaannya hanya menerima order kue gitu. Hasil pensiunnya juga nggak mencukupi Ustaz.
Hasil Tapi anak-anaknya hasil pensiun. hasil pensiun. Iya, Oh, beliau pensiunan. pensiunan tapi misalnya per bulan tuh tak gitu. Tapi dipotong karena ada hutang sebesar 70%-nya Ustadz. Jadi hanya terima 30%. Baik. Anak-anaknya sudah kerja Ustadz. Anaknya sudah kerja. Sudah berpenghasilan gitu. Yang satu sudah berkeluarga. Nah itu saya mau tanya tentang mereka termasuk mustahik atau bukan gitu Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Tayyib. Baik, yang kami ketahui ya terkait masalah batasan orang miskin, memang tidak bisa pakai ukuran nilai, sehingga tidak bisa dibuat standar orang miskin itu kalau pendapatannya 1 juta per bulan. Orang miskin itu kalau pendapatannya 500.000 atau di bawah 1 juta per bulan. Tidak bisa dibuat standar nilai kayak gitu. Sebab miskin itu dikembalikan kepada urf di masing-masing masyarakat. Karena itu bisa jadi di Saudi, sebagaimana keterangan sebagian ulama, seperti yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, di Saudi nggak punya mobil tuh miskin. Kenapa Pak? Itu kebutuhan pokok yang ada di sana. Dengan cuaca seperti itu. Di Indonesia nggak punya mobil jutaan orang. Mereka hanya punya motor. Tapi di tempat kita punya motor belum tentu miskin. Punya motor saja nggak punya mobil belum tentu miskin. Sehingga standar miskin itu berbeda-beda antara satu tempat dan waktu. Baik. Dan di sini ada satu batasannya. Ini ada fatwa yang dikeluarkan oleh Syabaka Islamiyah. Fa in kana ma tahsuluhu min dakhlin la yakfi li hajatika. Kalau pemasukan Anda itu tidak cukup untuk menutupi kebutuhan yang asasiyah, yang paling pokok, dan kebutuhan orang yang wajib untuk Anda nafkahi, berupa makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, atau obat-obatan, maka boleh bagi Anda untuk mengambil zakat. Karena dalam posisi ini Anda sebagai orang miskin atau orang fakir. Sehingga batasannya di sini penghasilannya tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan pokok hajah asasiyah, kebutuhan pokok dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi. Nah, kebutuhan pokok itu meliputi apa saja? Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan. Kemudian di sini beliau menyarankan coba lihat di fatwa nomor sekian tentang batasan orang fakir yang boleh menerima zakat. Dikutip keterangan Asy-Syarbini, salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah. Al-faqiru huna, fakir di sini adalah man la mala lahu wa la kasab. Orang yang dia tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Yaqa'u jami'uhuma au majmu'uhuma mauqi'an min hajatihi. Ya. Sementara apa yang dia miliki dipakai untuk kebutuhannya nggak cukup. Wal murad bihajatihi ma yakfihi. Yang dimaksud dengan kebutuhannya adalah apa yang cukup baginya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal atau yang lainnya yang harus dia miliki. Dan juga yang harus digunakan sebagai nafkah untuk orang yang wajib dia nafkahi. Min ghairi israfin wala taqtir. Tidak berlebihan dan tidak terlalu pelit. Sehingga intinya di situ adalah ketika dia punya sesuatu, punya harta, tapi hartanya tidak mencukupi keluarganya. Lalu di sini ada keterangan batasan miskin dalam kitab Mughnil Muhtaj. Miskin adalah man qadara ala malin aw kasbin laikin bihi halalun
yaqa'u mawqi'an min kifayatihi. Ya. Miskin adalah orang yang masih punya kemampuan untuk memiliki harta atau pekerjaan yang layak baginya. Pekerjaan layak ya. Karena ada pekerjaan yang enggak layak. Misalnya wanita jadi kuli. Itu kan sebenarnya bukan kelayakan wanita jadi kuli. Dan halal yang itu menjadi sumber untuk mencukupi kebutuhannya, baik makanan, minuman dan yang lainnya, mimma yahtaju ilaihi nafsihi, yang itu dibutuhkan untuk dirinya dan orang yang harus dia nafkahi. Tapi itu layak fi, ternyata tidak cukup. Ya. Ternyata tidak cukup. Nah, kalau demikian maka dia masuk kategori miskin yang berhak dapat zakat. Baik, sehingga begini ya. Tadi kan beliau jualan kue, dapat pensiunan tapi kepotong untuk bayar utang sehingga tinggal yang keluar 25%. Ada nggak kebutuhan mendesak beliau yang belum tercukupi? Ada Pak, apa itu? Beliau nggak punya kendaraan. Baik, kalau tabungannya dipakai untuk beli kendaraan, nggak cukup. Insya Allah berat untuk dapat zakat. Ada yang lain? Oh ada. Ini SPP anaknya belum kebayar. Maka dia masih terhitung miskin. Sehingga ketika hartanya dipakai itu gak cukup. Karena kadang ada orang yang nyimpen harta sebab dia memikirkan makanan. Ini kalau tak pakai bayar semuanya, nanti anak saya gak makan. Kalau saya pakai bayar semuanya, nanti saya gak makan. Akhirnya tidak dibayarkan. Dia punya uang, nabung, bisa nabung. Cuman dia memikirkan bagian ini sehingga bagian yang lain tidak dia belanjakan. Dia nggak beli motor, dia nggak beli pakaian, dia nggak beli ini. Karena dia merasa kalau saya pakai beli itu, duit saya kurang. Insya Allah tergolong miskin. Sehingga kadang tak lihat kok kebutuhannya cukup Pak, dia masih bisa makan. Betul, kebutuhannya cukup bisa makan. Masalahnya dia ini hemat sehingga tidak membeli A, B, C sebab yang dia inginkan adalah untuk jaga-jaga biar bisa beli makanan. Kalau seperti itu yang terjadi, insya Allah masih tergolong sebagai orang yang miskin. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Putus? Baik, silakan Bapak, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah dari tadi malam pertanyaan soal ibu waris. Saya mungkin istri bisa menjawab WA juga, jadi itu pertanyaan bukan saya punya. Saya lewat di sini, tapi saya lupa Ustaz. Nggak jelas. Mohon maaf Ibu, karena suaranya bagi kami nggak bisa ditangkap dengan jelas. Coba bisa kalau suara bagaimana Ustaz? Diulang pelan-pelan. Saya dari Jakarta. Ibu kenapa? Saya dari Jakarta. Oh, baik, dari Jakarta. Kemudian? Saya sudah kalau lebih pertanyaan. Gimana Bu? Dia lebih pertanyaan mengenai hukum waris. Mengenai apa? Hukum waris. Hukum waris. Ya. Kalau teman menjawab bisa juga. Karena kalau melalui TV begini, saya takutnya lupa Ustaz. Karena terlalu banyak pertanyaan saya. Oh, baik. Kalau Ustaz berkenan menjawabnya itu di pertemuan saya dengan umat-umat, itu akan saya buka. Baik. Saya mohon perhatian Ustaz menjawab. Baik, nanti. Baik. Nanti coba Ibu kirim WA ke nomor yang tertera itu. Iya sudah Ustaz. Oh sudah. Sudah. Baik. Nanti mohon ditunggu untuk direspon oleh tim ya. Insya Allah nanti akan semoga ada tindak lanjut.
Iya Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Iya, iya, sama-sama. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Baik, coba. Ustadz, saya tinggal di Jakarta dengan status tanah hak guna saja dan kami juga punya rumah di luar kota atau hak milik, dan rumah tersebut sudah diberikan A jauh sebelum A wafat. Sesudah A wafat, saya baru tahu kalau status tanah masih atas nama pemilik lama, dan saya yang balik nama atas nama saya sendiri, belum nama baru 2 tahun lalu balik nama tanah tersebut. Karena bangunan rumah A yang buat kepotong. Kepotong. Pertanyaannya terpotong. Ustadz, bagaimana pembagian hak ibunya A yang wafat 2013? Ibu mertua saya punya 3 adik perempuan, 1 adik laki-laki, dan A punya 1 adik perempuan. C. Sebentar, coba. A. Baik. Kemudian A punya ibu. Pembagian ibunya A yang wafat, ibu mertua saya punya 3 adik perempuan. Nah, ini cukup membingungkan untuk memahami kasusnya. Baik, coba nanti kami pelajari dulu ya pelan-pelan sambil kita baca ulang pertanyaan yang masuk melalui WA. Kita coba skip dulu, beralih ke penanya yang lain. Silahkan. Ustadz, bagaimana kita tahu bahwa pendapat itu sudah merupakan ijma ulama atau belum, sehingga membedakan suatu pendapat apakah itu menyelisih ijma atau tidak? Sedangkan saya orang awam dan banyak sekali pendapat orang mengenai hal itu. Baik, bagaimana kita bisa mengetahui di situ ada ijma atau tidak? Ini termasuk bagian penting yang harus diketahui oleh setiap muslim yang ingin berijtihad. Talibul ilmi atau seorang muslim yang ingin berijtihad, termasuk orang yang mau menyampaikan fatwa, mau berpendapat, ini bagian yang harus dia ketahui. Anda harus tahu ada ijma atau tidak di sini. Ada, kalau tidak ada jangan bicara di luar ijma. Tapi kalau ada, Anda harus, dan ketika ada ijma, Anda harus mengikuti ijma itu. Sebab ketika sudah menjadi kesepakatan, tidak boleh bagi siapapun untuk menyimpang darinya. Dan di buku Fikih Bermadhab, kami telah menyebutkan tentang pengantar dalam masalah ini, yaitu mengenai bagaimana cara orang itu bisa mengetahui ijma. Bagaimana cara orang bisa mengetahui ijma? Ada di halaman tentang ijma, ada di halaman 69. Anda bisa buka di halaman 69 mengenai ijma dan qiyas. Baik, coba kita bukain di halaman 69. Nah, mengenal ijma dan qiyas, di bagian ini kita sebutkan ya tentang macam-macam ijma, kemudian bagaimana cara bisa mengetahui ijma. Ini beberapa dalil bahwasanya ijma adalah dalil, lalu dilarang keras menyimpang dari ijma. Kemudian pembagian, lalu ini cara mengetahui ijma. Nah, cara mengetahui ijma ada 2. Yang pertama dengan melakukan penelitian sendiri. Ya, baca banyak buku, referensi. Nah, dari situ kan nanti dia bisa membuat kesimpulan. Kok semuanya seragam ya? Bilangnya kayak gini. Nah, ketika semuanya seragam bilang kayak gitu, jadilah ijma. Atau yang kedua, melalui keterangan ulama peneliti, ahlu tahqiq. Nah, ini yang lebih mudah. Kita tidak mungkin meneliti kitab sebanyak itu. Jangankan orang awam ya. Kadang setingkat para misalnya ustadz yang senior, dia masih kesulitan untuk meneliti itu. Maka yang bisa dilakukan adalah ini, keterangan ulama peneliti atau ahlu tahqiq. Ulama peneliti contohnya siapa Pak?
Contohnya Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Contoh yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian Al-Hafidh Ibnu Rajab, dan beberapa ulama kelas dunia yang kita kenal namanya, misalnya termasuk juga misalnya As-Sun'ani, Asy-Syaukani. Mereka adalah ulama-ulama peneliti. Sehingga saat mereka menyampaikan dalam hal ini ijma, kita menggunakan hasil penelitian mereka, kemudian dibuat kesimpulan itu yang kita ambil. Kesimpulan melalui hasil penelitian orang lain. Nah, insya Allah kalau seperti ini yang terjadi, masuk dalam kategori kita bisa mendapatkan data tentang ijma dari keterangan mereka. Dan walhamdulillah ada beberapa ulama peneliti yang sudah mengumpulkan ijma. Seperti ijma karya Ibnul Mundhir yang juga sering dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, dan Ibnu Qudamah termasuk ulama peneliti. Insya Allah dengan itu kita akan lebih tenang ya. Tinggal baca di Al-Mundhir ada nggak ijma dalam masalah ini. Di keterangan Al-Mundhir, Ibnul Mundhir ada. Ketika di keterangan Ibnul Mundhir ada, maka jangan menyalahi ijma itu. Wallahu a'lam. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pegawai sedang dalam masa pertimbangan, tidak boleh melamar di tempat kerja lain. Hal ini di atas dalil tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya dan tidak boleh menawar di atas tawaran saudaranya. Lalu bagaimana jika ada orang tua sedang mendaftar sekolah? Lalu apakah sekolah lain tidak boleh menawarinya untuk masuk sekolah mereka? Baik. Wallahu ta'ala alam. Apakah diperbolehkan bagi kita saling menawarkan jasa yang kita punya? Untuk kasus sekolah tadi ya, si A baru proses mendaftar di sekolah X, lalu sekolah Y menawarkan, kamu sekolah di tempat saya saja, saya ada fasilitas seperti ini dengan harga sekian. Dan ini konsumen ya, akhirnya jadilah rebutan antara X dan Y untuk tarik-tarikan konsumen. Apakah seperti ini diperbolehkan? Kami melihat dari sisi illah, atau mungkin bisa juga disebut hikmah, bahwa kenapa Nabi SAW melarang jangan menawarkan barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Jangan menjual barang yang sedang dijual oleh orang lain, menawar barang yang sedang ditawar orang lain, atau menjual barang yang sedang dijual oleh orang lain. Kenapa itu tidak diperbolehkan? Alasan terbesarnya adalah memicu konflik. Sehingga kalau itu dilakukan, terjadilah pertentangan di antara kaum muslimin, mereka saling berantem, dan seterusnya. Disebabkan karena mereka melakukan apa tadi? Rebutan konsumen, rebutan ini, rebutan ini. Nah, kalau posisinya seperti itu, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Karena itu jika yang terjadi dalam sekolah ini akan berpotensi memicu adanya rebutan konsumen, maka tidak diperbolehkan. Sehingga menimbulkan konflik antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.